Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mau review unit lagi. Tapi di konten kali ini saya pengen ritmenya sedikit lebih pelan daripada biasanya. Kenapa? Karena unit ini saya rasa sangat spesial. Ini adalah gabungan daripada sebuah teknologi, kreativitas, seni, kearifan lokal, dan kebudayaan menjadi sebuah unit yang menurut saya sangat luar biasa dan membuat saya sangat terkagum-kagum. Ini adalah unit Airsoft Spring handmade lokal made in Indonesia, dan saya namakan unit ini adalah unit Airsoft Dragon ya, atau Dragon Airsoft seperti ini. Oke, kenapa saya namakan Dragon Airsoft? Karena di sini ada ukiran naganya ya. Oke, biar teman-teman lebih jelas, langsung aja kita review. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, di konten kali ini saya tidak mau ritme penyampaiannya terlalu cepat. Kenapa? Karena saya menganggap unit ini bukan hanya sekedar benda produksi, melainkan ini adalah sebuah karya seni, sebuah mahakarya, sebuah masterpiece ya. Jika biasanya unit-unit airsoft itu dibuat pabrikan, nah ini dibuat handmade dari nol ya, bener-bener dari nol. Jika biasanya saya berbicara soal teknis ya, soal teknis. Nah, di sini saya akan berbicara soal nilai-nilai lain yang terkandung di unit ini. Tapi tetap sih saya bahas teknisnya dulu sedikit ya. Oke, ini panjangnya kurang lebih sama dengan unit The Cobra P788 saya punya di sini kebetulan. Oke, kurang lebih sekitar 68 cm, dan bobotnya ini lebih berat daripada unit Airsoft Spring pada umumnya. Jika biasanya unit Airsoft Spring itu berat itu karena ada pemberatnya di dalam. Nah, ini pure sama sekali tanpa pemberat ya. Jadi ini beratnya memang benar-benar dari materialnya yang berat. Oke, ini beratnya kebetulan 1100 gram atau 1 kilo 1 ons tanpa pemberat. Pure mekanisme dan popornya ini berat banget karena memang menggunakan material berkualitas ya. Oke, pertama-tama saya bahas dulu dari mana ya. Jika biasanya saya bahas dari belakang, nah di sini saya bahas dari depan dulu ya. Di sini dari depan sini, jika biasanya teman-teman lihat unit-unit pabrikan itu kan bentuk-bentuknya itu, detail bentuknya itu dibuat dari cetakan mesin modern. Nah, di sini dibuat handmade dari pipa PVC ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini ada pisir. Ini adalah pipa PVC yang dipotong, kemudian diamplas, dirapikan dan ditempel seperti ini sehingga membentuk pisir kayak gini. Oke, kemudian di bagian outer barrelnya pun sama. Ini bahkan 2 lapis ya. Ini dari pipa PVC yang yang bagus, yang warna abu-abu itu, entahlah mereknya apa yang itu. Ini diameternya saya kurang tahu, yang jelas ini diameternya lebih besar daripada unit-unit Airsoft Spring shotgun pada umumnya. Saya di sini juga punya unit M47 yang biasa saya pakai. Nah, ini diameternya kecil seperti ini ya. Kalau unit-unit pabrikan ini diameternya lebih besar seperti ini. Kokangannya pun sama, lebih besar seperti ini. Oke, dan di sini inner barrelnya sudah kuningan ya. Saya nggak tahu diameternya berapa, mungkin 6,01 atau 0,3. Yang jelas di sini panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm ya inner barrelnya. Oke, itu kita berbicara masalah teknis ya. Nah, di awal video tadi saya sempat menyampaikan unit ini adalah gabungan daripada sebuah karya seni, kreativitas, kemudian teknologi, kearifan lokal, dan budaya. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang di dalam ini terkandung nilai-nilai tersebut ya. Pertama-tama saya bahas dulu soal teknologi deh. Nah, ini adalah hasil daripada sebuah wawasan teknologi. Jika misalkan teman-teman yang udah hobi airsoft, udah lama, apalagi sering bongkar-bongkar, udah pasti tahulah mekanisme dalamnya seperti apa. Awalnya kita coba-coba upgrade, kemudian coba-coba modifikasi, lama-kelamaan kita bisa bikin dari nol. Nah, ini adalah hasil karya daripada sebuah pengetahuan teknologi airsoft. Hasilnya terciptalah mekanisme unit seperti ini. Nah, jika biasanya unit-unit pabrikan itu kan sistem reloadnya itu pakai magasin ya dari bawah seperti ini. Nah, kemudian ada juga unit-unit shotgun seperti The Cobra P788 pakai sistem gravitasi. Nah, cuman sistem gravitasinya itu biasanya dari belakang sini. Nah, ini bahkan sistem reloadnya pun memiliki teknologi yang menurut saya cukup kreatif ya. Nah, sistem reloadnya seperti ini. Jika biasanya unit-unit Airsoft Spring yang sistem reload dari atas
kita isi dari atas sini, kemudian ada tutupnya di slide. Ini unik banget. Jadi di sini kita disediakan sebuah lubang yang ada karetnya seperti ini, diameternya 6 mm. Jadi ketika BB masuk, ini cuma satu arah ya, bisa masuk doang, tapi dia nggak bisa keluar. Saya contohkan sedikit. Oke. Nah, ini kita masukin BB dari sini, tapi dia nggak bisa keluar lagi. Oke. Dan ini saya nggak tahu kapasitasnya berapa. Mungkin kalau saya kira-kira kurang lebih, mungkin ini kurang lebih sekitar 100 butir lah. Oke, nah seperti ini cara masukinnya satu persatu seperti ini, atau teman-teman juga bisa reload pakai BB loader atau speed loader ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian lain. Nah, untuk mekanismenya sendiri, mungkin beberapa teman-teman airsofter pasti sudah tahu ya, namanya unit VSR ya. VSR itu unit bolt action yang di kokang sebelah sini. Nah, ini mengadopsi daripada unit bolt action tersebut ya. Jadi ini posisi pistonnya atau silindernya ada di sebelah sini. Oke. Kemudian di belakang sini dikasih cover, jadi ini kosong ya. Jika biasanya unit bolt action itu kan silindernya nongol pada saat kita kokang, karena di sini bagian pangkalnya sebelah sini kita kokang, jadi nongol silindernya ke sebelah sini. Nah, ini dikasih casing di sini. Jadi ini bagian silindernya sebelah sini, kemudian jika dikokang silindernya mundur. Nah, pada saat di belakang dia nyantol di sirset sebelah sini, sehingga cuman silindernya doang yang maju ke sini, kemudian bagian pistonnya nyantol di sirset ya sebelah sini. Oke, selanjutnya kita melangkah lagi ke bagian lain. Oke, pertanyaan lainnya. Nah, di bagian trigger setnya ini, di sini trigger, kemudian steer set dan ornamen-ornamen di sini, mekanisme di bawah sini, apakah ini sama pipa PVC juga? Dan yang membuat saya kagum, ternyata ini sama pipa PVC juga yang dipotong dan dibentuk dan dihaluskan sedemikian rupa sehingga menyerupai seperti ini. Dan ini menurut saya rapi banget ya. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, kemudian kita singgung lagi poin lainnya atau nilai lainnya. Kenapa di awal video saya sebut ini adalah sebuah budaya atau kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya terdapat di ukirannya ini ya, di kerajinan-kerajinan kayu yang seperti teman-teman tahu di Indonesia itu banyak banget pengrajin kayu yang memiliki keterampilan mengukir seperti ini. Dan ini sudah diterapkan selama bertahun-tahun dan dari generasi sebelumnya ya. Contohnya di dunia furniture misalkan, pendahulu-pendahulu kita sudah menerapkan ukiran-ukiran seperti ini ya. Dan ukiran seperti ini kebetulan di zaman modern ini diaplikasikan di unit airsoft ya, seperti ini. Kemudian unsur budayanya. Nah, di sini pun kebetulan yang diukir itu motifnya itu adalah naga. Seperti teman-teman tahu, naga ini adalah hewan mitologi ya. Hewan mitologi bangsa Tiongkok seperti ini. Oke. Nah, dan ini naganya pun dibuat seakan-akan dia itu siap menyerang, memiliki ekspresi yang agresif seperti ini. Oke, dan matanya pun melotot nih. Wah, luar biasa. Oke, dan di sini pun ada taring-taringnya kayak gini. Saya suka banget dengan ukiran ini, dan bahkan bukan hanya kepalanya doang ya di sini, bahkan bagian ornamen sirip-siripnya ini dibuat sedemikian rupa, detail banget. Kemudian di sini juga ada kaki naganya dan sayap naganya seperti ini, tapi ada yang ketinggalan sedikit sih menurut saya. Biasanya ada kumis yang menjuntai ke sini, ada kumis naganya kalau misalkan di gambar-gambar naga 2 dimensi, tapi nggak apa-apa lah. Ini kalau kita bikin 3 dimensi kayak gini, ada kumisnya, nanti kumisnya patah, sayang juga. Oke, jadi menurut saya ini cukup detail untuk ukiran naganya ya, keren banget. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, ini dibuat bukan oleh satu orang ya, jadi ini dibuat oleh 2 orang. Ini penggabungan antara orang yang memiliki skill atau kemampuan membuat unit airsoft spring handmade, yaitu mekanismenya ini dibuat oleh 1 orang, dan dibuat lagi oleh 1 orang pengrajin ukiran popor senapan di Cipacing, Jawa Barat ya. Jadi ini gabungan dari kreativitas 2 orang sekaligus sehingga menghasilkan unit ini, dan saya namakan unit ini sebagai unit naga atau Dragon Airsoft ya. Dan ini saya klaim satu-satunya di dunia karena memang ini unit custom ya, pesanan khusus, dan pengerjaannya pun tidak sebentar. Tapi meskipun cukup lama, saya cukup puas dengan hasilnya ya, kayak gini. Dan tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita review unit airsoft tanpa kita cek FPS-nya ya. Oke, barusan yang saya masukin itu BB 0,25 dan kita isi lagi beberapa butir. Langsung aja kita cek krono ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita nyalakan krononya. Di sini kebetulan sudah saya setting 6 mm 0,25 gram ya. Jadi barusan yang saya masukin 0,25 gram. Kemudian kita kokang unitnya dan kita tembakin unitnya ke krono ini. Tembakan pertama 322, tembakan kedua
323, tembakan ketiga. 328, tembakan keempat. 325, tembakan kelima. 324 fps ya. Oke teman-teman, jadi unit ini fps-nya sekitar 320 fps ya, 320 fps pakai BB 0,25 gram. Dan untuk ukuran unit airsoft spring pakai BB 0,25 gram hasilnya 320 fps itu saya rasa kenceng banget ya. Dan ini cocok banget buat diterjunkan di permainan skirmish ya, sangat bisa diandalkan. Jika biasanya setelah cek krono saya mengakhiri videonya, kali ini saya nggak mau buru-buru dulu dan banyak hal yang belum saya sampaikan juga di sini, lupa tadi ketinggalan. Ini jadi bukan hanya sekedar unit airsoft yang bisa nembak, ini pun ada mekanisme hop up adjustable-nya ya, yang bisa kita atur, kita setting sebelah sini. Aduh, mohon maaf saya lupa. Di sini bisa kita putar pakai obeng kayak gini ya. Jadi bisa kita tekan ke kanan itu nekan, kemudian ke kiri dia ngangkat ya hop up-nya jadi longgar. Jadi kalau misalkan ke kanan ini kencang, kemudian kalau ke kiri ini ngelonggarin ya. Kemudian untuk disassembly ya, atau kita bongkar pasang, ini cuman beberapa skrup aja yang kita buka kalau misalkan kita mau bongkar unit ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau maintenance pun semudah unit PSR ya, seperti ini. Nah di sini cukup kita bongkar skrup ini, kemudian kita bongkar juga skrup bagian sini, dan ini piston ini udah bisa lepas ya. Kalau misalkan kita mau ganti spring, mau downgrade atau upgrade, tinggal kita buka bagian sininya. Kemudian di bagian depan sini kalau misalkan kita mau bongkar inner barrel dan hop up chamber, kita juga cukup membongkar bagian hop up adjustable-nya sini dan skrup bagian sebelah sini ya. Dan ini sudah bisa kita lepas ke depan ya. Dan kemudian sedikit tambahan juga di bagian magasennya. Nah magasen di atas ini, magasen gravitasi ini, jika tadi saya jelaskan lubang sebelah sini ini bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah lantas kalau misalkan kita mau ganti berat BB gimana? Di sini pun disediakan satu lubang lagi di bagian atas seperti ini, tutupnya pakai karet ya kayak gini. Ini kita bisa keluarkan. Barusan kan saya isi BB 0,25, misalkan saya mau isi BB 0,30 atau 20 ya, kita bisa keluarkan dari bagian sini nih BB-nya. Oke, sip, mantap. Ini bisa kita kosongkan ya kayak gini. Sorry belum kosong. Oke, udah kosong ya. Nah selanjutnya kita bahas lagi soal kayunya ya. Saya terus terang material kayunya ini nggak tahu kayu apa ya, saya kurang tahu. Yang jelas material kayunya ini solid banget, ini keras banget dan berat banget. Di expose serat kayunya seperti ini, cakep banget, seperti ukiran-ukiran furniture zaman dulu lah kayak gini. Oke, mantap. Nah, semenjak saya pegang unit ini, pertama kali unit ini jadi, saya merasa sangat kagum dan bangga ya untuk buatan lokal dengan kualitas seperti ini. Ini menurut saya karya seni ya, mahakarya. Jika berbicara soal replika, ini sebetulnya bukan replika dari senjata apapun ya. Jadi ini pure orsinil, bentuknya seperti ini, hasil pemikiran dari seorang airsofter dan hasil dari kreativitas pengrajin popor di Cipacing. Hasilnya seperti ini ya. Sehingga jadilah unit satu-satunya di dunia, yaitu unit Dragon Airsoft. Di satu sisi saya suka banget dengan unit ini, tapi di sisi lain saya malah berpikir gimana ya kalau misalkan kita produksi massal unit seperti ini. Saya rasa ini bakalan menjadi angin segar ya buat para airsofter di Indonesia, karena mengingat harga airsoft sekarang ini cukup fantastis ya. Mungkin kedepannya bisa kita produksi massal. Sekedar bocoran, ini harganya cuman sekitar 1, sekian lah. Untuk kualitas seperti ini, performa yang luar biasa, dan estetika yang menakjubkan, saya rasa cocok banget buat dikoleksi ya, atau diterjunkan di event-event skirmish ya. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman tertarik memiliki unit seperti ini? Silahkan komen-komen di bawah ya. Oke, untuk konten kali ini saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya. Silahkan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video saya yang baru. Sekian aja dulu, saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Salam buatan dalam negeri.